Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, kita sekarang berada di materi ke-27, yaitu sunnah-sunnah di dalam sholat, yaitu bagian 1. Sunnah-sunnah sholat adalah amalan yang dianjurkan untuk dilakukan dalam sholat agar mendapat keutamaan, dan jika ditinggalkan tidak membatalkan sholatnya. Yaitu yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram sehingga setinggi daun telinga atau bahunya. Bagian dalam telapak tangan menghadap kiblat. Hadis berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fattataha sholata wa fa'a yadayhi hatta takauna hadwa udanai. Artinya udunai, artinya biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memulai sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai setinggi kedua telinganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Biasanya ada juga hadis yang lain, yaitu karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam idza qoma ila sholati yarfa'u yadayhi hatta idza kanata khadawa min kabai. Artinya biasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ketika sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai setinggi pundaknya. Hadis riwayat Ahmad. Sanad hadis ini sahih. Ibnu Umar biasanya ketika bertakbir, beliau menyukai menghadapkan kedua ibu jarinya ke arah kiblat. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad dalam At-Tobah. Mengangkat tangan ini juga disunahkan ketika hendak ruku dan bangun ruku. Menurut jumhurul ulama, Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadaihi hadwa mankibaihi idza tatahat sholata wa idza kabbara liruku'i wa idza rafa'a ra'sahu mirruku'i rafa'ahuma kadzalika aidha wa qala sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu kama wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud. Artinya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila takbir membuka sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya, dan juga mengangkat kedua tangannya apabila bertakbir untuk ruku. Sahih Al-Bukhari. Tidak ada yang berbeda kecuali mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Maliki. Kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ada dua cara, yaitu yang pertama, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri tanpa melingkari atau menggenggam, seperti disebutkan dalam hadis Wa'il bin Hujr tentang sifat sholat Nabi. Setelah itu beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kiri, atau di atas pergelangan tangan, atau di atas lengan. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, jari-jari tangan kanan melingkari atau menggenggam tangan kiri, seperti disebutkan dalam hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullahi idza kana qa'aman fis sholati fabado baima yanihi ala samali. Artinya, aku melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdiri dalam sholat. Beliau melingkari tangan kirinya dengan tangan kanannya. Hadis riwayat An-Nasai dan Al-Baihaqi. Kedua tangan tersebut diletakkan di dada atau di bawahnya, atau di bawah pusar. Semua ini bersumber dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga melepaskan kedua tangan.
Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa letak sedekap adalah di bawah pusar. Berdasarkan hadis Ana Alayya radhiyallahu anhu qala minas sunati wata'ul kafi alal kafi fi sholati yaktasurur. Artinya Ali radhiyallahu anhu berkata, termasuk sunnah meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan dalam sholat di bawah pusar. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi. Namun hadis ini sangat lemah karena ada perawinya yang bernama Ziyad bin Sa'id Al-Kufi, statusnya majhul ain, dan Abdurrahman bin Ishaq yang berstatus dhaiful hadis. Adapun Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa letak sedekap adalah di bawah dada dan di atas pusar. Dalilnya hadis Wa'il bin Hujr. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u yadahul yumna ala yadihil yusra summa yasuddu bainahuma ala sodrihi wa huwa fi sholat. Artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, kemudian mengencangkan keduanya di atas dadanya ketika beliau sholat. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Baihaqi, At-Tabrani, dan Mu'jam Al-Kabir. Syafi'iyah dan Malikiyah memaknai bahwa maksud lafadz ala sodrihi adalah bagian akhir dari dada. Ketiga, membuka sholat setelah takbiratul ihram dengan doa iftitah yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang keempat, membaca isti'adzah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah membaca doa iftitah dan sebelum membaca Al-Fatihah di rakaat pertama, dan tidak apa-apa bila dibaca setiap rakaat sebelum membaca. Hal ini berdasarkan firman Allah, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dan syaitan yang terkutuk. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 96. Kelima, membaca amin setelah membaca Al-Fatihah, baik menjadi imam, makmum maupun sendiri, dengan suara keras pada sholat jahriyah dan pelan pada sholat sirriyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sholaitum fa'aqimusu fakum summal ya ummakum ahadukum fa'idha kabara wa kabiru wa idha qala ghairil maqdubi alaihim waladdallin wa qulu mina yujibakumullah." Artinya, apabila kalian sholat maka luruskanlah shaf atau barisan. Kalian kemudian hendaknya salah seorang di antara kalian menjadi imam. Apabila imam bertakbir, maka kalian bertakbir, dan bila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Niscaya Allah mengabulkannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, teman-teman, itulah tadi materi ke-27, yaitu sunnah-sunnah di dalam sholat bagian 1. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di hari ini bermanfaat.
ya, dan mudah-mudahan juga semuanya ini menjadikan pelajaran bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.